Iya, itu bukan rahasia umum saya, dan aku tidak menyebarkan fitnah loh. Itu bukan rahasia umum. Anugrah ini kayaknya gua blok aja ya. Dia ngomongnya tentang porno. Saya tidak suka bahasa-bahasa porno kayak begini ya. Ya, barang, ngomongin barang, nggak ada apa kamu itu. Kok kayak orang nggak beragama kamu tuh. Nggak menghargai perempuan. Kamu pikir saya PSK? Ya, kamu pikir saya PSK? Kamu harus membanding-bandingkan barang si A atau si B. Mbak, jangan ungkit dosa-dosa orang yang sudah terjadi. Loh, bukan diungkit, Mbak. Tapi ini educated. Ini edukasi. Ingat, pedofil itu kejahatan. Harus diingat. Karena apa? Banyak sekarang orang, ya, banyak orang yang tamengnya agama, tapi tusbol. Hati-hati. Jadi kamu jangan ngomong mengenai tebusan. Tebusan dosa itu belum berarti dia sembuh dari penyakitnya. Ya, aku cuman kasih tahu, hati-hati anak-anak kalian, perlu dijaga pergaulannya. Anakku aja sekolah di Kanada, aku jaga banget pergaulannya. Aku kasih edukasi yang baik. Aku kasih tahu bagaimana caranya untuk berteman, bergaul yang baik dengan sesama. Kenapa anakku aku taruh di sekolah Islam? Supaya dia tahu batasan-batasannya, bahwa Allah itu menciptakan manusia, laki dan perempuan. Ingat ceritanya Nabi Lut. Itu sih sebenarnya kita tidak, udahlah ya, orientasi seks itu terserah mereka mau kayak gimana. Hanya di sini jangan sampai yang namanya pedofil itu kan anak kecil. Ini pedofilnya bukan sama anak perempuan loh, sama anak laki-laki loh. Coba bayangin betapa jahatnya loh. Berarti kan kelainan pikiran dan otaknya. Kalau lu banyak ngomong, hey Yani, kalau gua banyak ngomong, lu juga banyak ngecat lu di giveaway dulu. Sini, lu video call sama gue, berani nggak lo? Coba, Yani Fitriani Lase, Yani Fitriani Lase, sini lu. Jangan banyak ngecat doang, lu berani lo. Sini, hadapan sama gua, berani nggak lo? Gua tabok mulut lu, gak lu injek leher lu. Sini, ayo coba angkat. Mana kok nggak diangkat? Gua video call lu. Ayo jangan di-decline lu. Coba jangan di-decline lu. Yeni Fitriani Lase. Yeni Fitriani Lase. Yeay. Hah? Ngotorin layar. Udah aku blok sih ya. Halo Yulian. Enggak, buktinya aku tambah muda kan, awet muda kan. Nabil Barkauli, karena aku marahnya bukan pakai kebencian. Marahnya aku karena memang dia memang salah satunya memang edukasi, educated, bahwa pedofil itu nggak boleh. Pedofil itu tindak kejahatan. Ya ini takut ya nih, ini cuman modal ngecat doang berani. Hati-hati loh guys, pedofil itu penyakit yang susah untuk disembuhkan. Jadi dia itu butuh waktu yang lama. Anak harus dibantengin agama. Betul Mbak Emi Zulfa. Hati-hati, kita punya anak laki-laki. Itu justru hati-hati pergaulannya. Sekarang tuh banyak di pesantren-pesantren juga banyak kejadian-kejadian. Kan rame di berita-berita. Makanya aduh hati-hati, pokoknya jaga pergaulan deh. Berarti udah tahu dari pertama kalau dia humbreng. Kenapa diterusin? Nggak diterusin, say. Nggak diterusin. Justru gua minta cerai. Yang kedua, salah lu bilang nggak diterusin. Gua nggak diterusin. Gua dikunci di kamar mandi. Ngerti nggak lu? Gua dikunci. Dia habis beolnya nggak disiram. Terus gua dikunci di kamar mandi kalau lu mau tahu. Terus terus udah gitu, gua mau nyanyi nih ceritanya di tempatnya Mas Anang. Jadi kan gini ayah. Kan habis dipukul ya. Aku habis dipukul sama dia, kan itunya kan jatuh, figuranya itu jatuh. Saya habis dipukul, figuranya jatuh, kenalah di paha aku.
Jadi paha aku ada kayak tatonya. Lah tatonya itu sebenarnya untuk nutupi kedua orang tuaku. Jadi tato yang ada di paha aku itu untuk menutupi kedua orang tuaku bahwa aku kena KDRT. Nanti aku kasih tahu tatonya aku, Ayah. Jadi kalau kalian mau tahu, di sini tuh ada tato aku, say. Tatonya aku itu gambar angel. Tatonya aku gambar angel. Tato aku di sini itu begini. Bukan aku bandel ngetato ini paha kaki aku, tapi karena bekas dari figura yang dia jatuhin ke paha aku. Jadi kacanya itu nempel di paha saya. Ya, kacanya itu nempel di paha saya. Habis itu, ini kan banyak kaca-kaca, Ayah. Dia beol di toilet. Aku dikunci, dimasukin di dalam toiletnya. Jadi beolnya nggak disiram, aku dikunci. Bodoh amat, mau sama aja dua-duanya. Lu gak pernah jadi gue, Nurul, ya. Lu kagak pernah jadi gue. Jadi lu segampang itu kalau ngomong. Kalau lu jadi gue, lu tahu betapa sakitnya perasaan gue sebagai perempuan yang udah di KDRT-in, yang udah diselingkuhin sama laki-laki, ya. Gue cuman bilang sama orang-orang yang menghina gue, mudah-mudahan anak-anak lu semuanya atau mungkin nasib lu tidak seperti gue. Udah gitu doang. Berani gue sumpah demi Allah, demi Rasulullah, ayo. Kenapa? Emangnya dia berani sumpah depannya pengadilan tidak hap-hap, kenyataannya terbukti dia menghap-hap. Gue emang beda, mulutnya gue normal, bukan gue mulut gak normal. Hei, ngapain gue bareng live sama dia? Berarti naikin dia dong, enak di elu bikin berita. Si Batak si Tohang. Ya, anak kecil ini, si Batak si Tohang. Ngapain lu nyuruh-nyuruh gua live sama dia? Itu urusannya Bang Sandi Arifin, lawyer gua. Nggak ada urusan gue. Ya, nggak ada urusan. Oke, kita mulai lagi ya. Settingan, settingan. Kalau sekarang giliran gua kasih tahu tentang pedofil dibilang settingan. Aduh, kalau kemarin gue dikata-katain. Alah, lu janji underscore gak nakal. Alah, lumayan bisa-bisaannya lo. Sekarang bilang settingan. Alah, sekarang aja bilang settingan. Entut lo memang lo. Karena udah kebuka bool lo. Coba kalau bool lo gak kebuka, gak bakalan lu bilang lu settingan. Bool lu tuh udah ketahuan semua orang, poh. Lu sekarang bilang settingan. Kemarin kamu bilang tidak KDRT. Ya itu KDRT namanya baku hantam menurut gue. Kan masih mending karena gue ngelawan. Tapi kalau laki-laki kayak gitu bener kagak? Ya lu mah mencela juga lu Netio. Ini anak kecil atau anak gimana sih? Oh anak gede. Tapi foto. Ya coba live sama gue lu. Ini kayaknya anak yang nggak tahu apa-apa nih. Nah coba gue pingin tahu deh, ini yang ngomong ngelantur nih video call sama gue berani kagak coba? Iya Maya Ulfa Silvi, itu hati-hati Maya Ulfa Silvi, bener aku setuju. Orang kayak gitu itu hap-hap itu udah masuk penjara, bisa muncul di sosmed terus nyerocos, seolah-olah ngomong tamengnya agama. Itu gimana coba? Malu-maluin agama Islam. Ini bukan aib. Ini bukan aib, pedofil bukan aib. Pedofil itu sudah tersebar di mana-mana. Pedofil itu sudah tersebar di mana-mana, itu bukan aib. Pedofil itu sudah tersebar di mana-mana. Jadi itu bukan aib ya, guys. Gue di kamar mandi dan gue dikeluarkan sama manajer aku yaitu Kak Fani. Kok di decline? Ya, lu mah cuma biji ketumbar doang beraninya. Gigi kelincinya gede, emang dibuat kayak begitu sama dokter Devia. Gigi kelinci gue ini 700 juta. Jadi kalau kamu ngomong gigi kelinci gede atau apa, dokter Devia itu dokter the best. Semua udah pakai dokter Devia, dokter gigi. Ayo mana nih lagi?
Akun bodong main, iya betul itu akun bodong main Nina. Udah, pedofil itu obat flu kakak. Aduh gimana, ternyata orang Indonesia juga ada sebagian mereka yang tidak tahu pedofil itu apa ya. Kayaknya ini perlu kayak di YouTube gue deh. Pedofil itu perbuatan kriminal merusak generasi muda. Ya guys, pedofil ya. I need your dance number ya. Misen, ada namanya Devia namanya. Hap nggak ya. Maling nggak ada yang ngaku say. Dia aja pada waktu ngehap-hap barangnya korban aja nggak ngaku. Kalau maling banyak yang aku penjara. Kalau maling banyak yang ngaku banyak penjara. Penjaranya penuh. Penjara penuh. Dan di situ kan juga sudah ada fotonya saya bogem di bogem sini. Biru. Yang nggak pedofil mungkin masih bocah. Yang nggak tahu pedofil mungkin masih bocah. Iya ya. Pedofil tuh orang yang memiliki ketertarikan atau nafsu seksual terhadap anak-anak atau remaja. Ya, ini gua kasih tahu ya. Pedofil itu adalah ketertarikan atau nafsu seksual. Biasanya yang disuka sama mereka itu anak 13 tahun, 14 tahun, di bawah umur 20 tahun. Itu pedofil. Ya guys. Bentuk penyimpangan seksual ini dilakukan oleh seseorang pedofil yang disebut dengan pedofilia. Ya, penyimpangan ini termasuk gangguan seksual parafilia. Waduh gimana ya, gue jadi guru nih gue. Ya, jadi seperti itu, hati-hati. Jadi mereka nggak suka sama orang, jadi dia ada kecenderungan seksual atau penyimpangan. Dia suka ML-in anak-anak kecil, umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Rujuk enggak dong, gue udah punya tunangan. Tunangan gue lebih berderajat daripada dia. Rujuk dia kesenangan gue yang mampus. Ogah gue rujuk sama dia. Kalau dia ibaratnya minta duit sama gue dari dulu, kayak 15 juta, 20 juta, gue sering kasih sama dia, kasihan karena dia gak punya duit. Pedofilia adalah kelainan seksualitas orang dewasa yang ketertarikan seksual utamanya justru kepada anak-anak di bawah usia pubertas, bukan sesama orang dewasa. Itu bener banget. Makasih dibantu sayang. Wira Irawan. Nah ini hati-hati ya guys. Hati-hati banget, anak-anak kita mesti kita jaga. Ini kayak anakku kan sekarang umur 15 tahun nih, Gabriel nih. Ya, Gabriel anakku bener-bener dalam pengawasan aku, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, bahkan sampai guru-gurunya atau teman-temannya siapa, itu aku harus tahu. Apalagi anakku sekarang sekolah di Kanada. Si Hapap itu iri karena aku bisa menyekolahkan anakku ke luar negeri. Karena aku bisa menyekolahkan anakku di sekolah yang mahal. Dia iri. Dia iri ngeliat aku punya ini. Dia iri ngeliat aku punya itu. Dia iri karir aku makin bagus. Dia iri. Sok-sokan jadi kasih saran. Lu ngapain, orang aku udah punya tunangan. Biar tunangan aku aja yang kasih saran sama aku. Biar abang-abang aku aja yang kasih saran sama aku. Ngapain? Kok dia? Dia kan gak ada hubungannya dia kasih saran sama aku. Ah, ini juga nih, ini pendukung Hap-Hap nih, gua blok aja. Settingan dapat untung apa gue, Cuk? Hah? Settingan dapat untung apa gua? Menyangkut ranjang lah ini yang nggak bener, cerita-cerita ngasal. Dapat untungnya apa gue settingan beginian? Gue tanya, gue punya anak, gue kerja selama ini pagi siang malam. Untungnya apa? Senin sampai Jumat, gue pagi-pagi ambiar, Sabtu Minggu gue off air, keluar daerah. Belum juga gue ngejuri di Indosiar. Untungnya apa gue settingan beginian? Gue tanya, hati lo kemana kalau lu bilang ini settingan? Gue mudah-mudahan ya anak lu bahagia, yang punya anak yang ngatain gue, mudah-mudahan nasibnya nggak kayak gue. Untungnya di dia, brengseknya di gue. Nggak ada gue dapet untung dari semua ini. Mak gue udah tinggal mami gue, tinggal satu-satunya yang harus gue bahagiakan.
Apa baiknya kalau kayak begini? Gue udah punya tunangan. Ada laki-laki yang mau melamar gue dengan berderajat pilot. Untungnya apa gue? Banyak juga polisi-polisi yang mau ngelamar gue. Untungnya apa gue? Mau balikan sama si Hap-Hap. Mana hati kamu kalau kamu perempuan ngomong ini settingan? Tak pencuk, tak keruas cangkemmu yo. Gak ono untungnya. Gak ada aku mau poin politik di sini. Saya di sini jadi artis, jadi penyanyi, main film, main sinetron. Gak ada untungnya aku. Saya nggak ada untungnya. Pingin apa saya dengan semuanya ini berantem kayak gini? Pingin apa? Dengan Pak RT juga nggak ada untungnya. Gue berantem. Gue tinggal di rumah situ kok. Apa untungnya gue? Gue punya niat baik doang, masalah salah paham. Gak ada untungnya gue. Ini cobaan ujian buat gue aja. Gak ada untungnya. Gue mau kayak gimana? Gue mau